Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ini ada statement menarik ya, menggelitik, lucu tapi menohok gitu, dari mantan jubir Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Keponakan Prabowo diisukan bakal gantikan Budi Ari yang problematik. Guys, kasus judul nyeret Budi Ari kayaknya bener-bener jadi perhatian Prabowo loh. Soalnya isunya tuh Budi Ari, menteri titipannya Jokowi, bakal di reshuffle dan digantiin sama keponakan Prabowo yaitu Budi Satrio Djiwandono yang sekarang lagi menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI. Netizen sendiri menilai kalau Budi Ari ini bener-bener panik atas penyebutan nama dia di dalam dakwaan JPU. Akhirnya Budi Ari malah memfitnah PDIP dan Budi Gunawan sebagai aktor kriminalisasi. Publik kayaknya juga setuju dengan pencopotan Budi Ari dan digantiin sama keponakan Prabowo itu, guys. Ya, nanti kita akan lihat dan langsung saja kita lihat thumbnailnya. Dari 3 hutang budi, 2 dikembalikan saja. Bahkan yang lebih keras judul dari ini di thumbnail, ini yang di judulnya ya, 2 budi tebang saja. Oh, ngeri kali nih. Siapa 2 dari 3 ini tentu sudah bisa kita ketahui. Tapi yang pasti hari ini sih kita sudah mulai mendengar rumor-rumor akan segera terjadi reshuffle kabinet. Nah, ini seru ini. Ya, coba kita lihat kalau kita zoom di sini. Ya, 3 budi dari 2 dari 3 itu. Nah, atau 3 dulu deh, Budi Gunawan, Budi Ari, dan Budi Gunadi, Menkes. Dari 3 ini ada 2 yang terus menghiasi jagat media sosial dengan segala kontroversinya. Ya, Budi Ari dan Budi Sadikin. Kita sudah kupas tuntas juga kemarin. Tapi kita akan menyimak kaitan dengan reshuffle ini dan pernyataan yang menohok dari Mas Ardi, ya, mantan jubirnya Gus Dur. Nah, coba kita lihat di kabar di rmol.id nih. Jadi Budi Ari konon katanya akan digantikan oleh Budi Satrio Djiwandono. Budi juga. Nah, ini memang banyak sekali Budi ini ya di kabinet sekarang ini. Kemudian Prasetyo Hadi diganti oleh Sugiono. Prasetyo Hadi adalah Mensesnek ya, diganti oleh Budiono. Budiono diganti oleh Retno Marsudi. Oh, yang menarik tentu respon dari netizen itu ada 2, masuknya Retno dan bergesernya atau digantinya di reshuffle-nya Budi Ari. Oke, kita akan coba lihat kabar pertama dari RMOL. Budi Ari dan Budi Gunadi tumbuh jadi pohon bermasalah. Ini Adi Masardi ya. Nah, ini yang dimunculkan oleh postingan dari Adi Masardi. Utang budi Presiden Prabowo Subianto kepada Jokowi merupakan fakta dalam panggung politik Indonesia. Demikian pandangan mantan juru bicara Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, Adi Masardi, melalui akun X miliknya yang dikutip Jumat 30 Mei hari ini. Jadi masih hangat ini. Hutang budi Prabowo kepada Joko Widodo itu fakta, katanya. Bahkan kata Adi Masardi, Jokowi menanam banyak budi di Kabinet Merah Putih. Menanam banyak budi itu bisa 2 maknanya ya. Budi yang bernama orang yang bernama Budi, dan budi bantuan-bantuan, barangkali begitu ya maksudnya. Banyak budi di Kabinet Merah Putih Prabowo. Adi Masardi lalu menyebut nama Menko Polkam Budi Gunawan, Budi Ari, dan Budi Gunadi. Bekas presiden itu bahkan nanam banyak budi di kabinet Budi di kabinet Prabowo. Namun kata Adi Masardi, Budi Ari dan Budi Gunadi tumbuh menjadi pohon yang bermasalah. Jadi harus lekas ditebang. Hutang budi kembalikan saja. Wah, luar biasa. Hutang budi kembalikan saja budinya ya. Jadi nggak perlu ada hutang budi lagi. Gitu katanya. Nah, ini yang menarik. Kita coba lihat postingannya ya. Yang menarik itu kan ini tadi sudah kita bahas ya. Dan kemudian ini statement dari Adi Masardi.
Coba kita baca ya. Nah, hutang budi Prabowo kepada Jokowi itu fakta. Bekas presiden itu bahkan nanam banyak budi di kabinet. Budi Gunawan, Budi Ari, dan Budi Gunadi. 2 budi terakhir yang ditanam Widodo tumbuh jadi pohon bermasalah. Kata Saganda harus lekas ditebang. Hutang budi kembalikan saja. Luar biasa. Oke, kita akan simak bagaimana kaitannya dengan reshuffle. Nah, isu kocok ulang di kabinet kembali menghangat. Kabar yang diterima sejumlah menteri akan diganti dan bertukar posisi. Seperti Menteri Budi Ari akan dicopot sebagai Menkop. Gantinya yang seru katanya ipar bukan ipar, anaknya adik kakak atau apa? Kok jadi lupa ya? Keponakannya Pak Prabowo katanya ya. Budi juga namanya. Tapi kalaupun diganti oleh Ferry Juliantono itu keren juga ya, karena beliau sudah mempelajari juga, sudah mengkaji bersama Budi Ari ya. Wamennya Budi Ari kan Ferry Juliantono, itu saya kira keren juga kalau menggantikan Budi Ari. Budi Ari akan diganti oleh Ketua Fraksi Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Sementara itu Menteri, ini deh gambarnya ya, langsung aja ke gambarnya. Nih, bentar. Nah inilah, kalau kita zoom nih begini. Nah, Budi Ari diganti Budi Satrio Jiwandono. Prasetyo Hadi diganti oleh Sugiono. Sugiono diganti oleh siapa? Retno Marsudi. Dan kalau kita lihat-lihat di sini komennya, ya rata-rata senang mendukung kabar ini. Jadi menarik kalau kita simak ya. Kok nggak keluar? Oke, intinya sih banyak yang mendukung pergantian Budi Ari dari Menteri Koperasi, diganti oleh siapapun. Saya kira menjadi tidak begitu soal. Yang penting Budi Arinya yang mundur. Tampaknya gambaran netizen seperti itu. Dan kemudian kita juga akan lihat sebentar ya, ini apa? Oke. Nah, ini masih dari kabinet Pak Prabowo. Ini ada kabar menarik yang tak kalah penting. Ada nama Pratikno yang ikut rapat masalah ijazah Jokowi. Ini tentu mengagetkan ini. Pak Prabowo Subianto, bagaimana menteri Bapak ini? Jadi kita akan coba lihat pernyataannya. Ini salah satu mungkin tampaknya di diskusi ini, di podcast ini, beliau salah satu ahli hukum yang ikut bersama Otto Hasibuan. Kita dengarkan saja. Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu lebih asli kurang atau waktu tidak. kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Otto. Pak Rif, mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya masih menjaga integritas. Jadi, oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula pernah kuasa hukumnya ada di Pak Otto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Kita pelajari, terus, oh ya memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malah waktu itu. Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Otto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami ditunjukkan pun tidak akan selesai. Jadi ada beberapa kajian waktu itu ya. Pertama, secara hukum tidak ada kewajiban kita untuk menunjukkan. Karena intinya adalah ada nama Pratikno yang oleh sebagian kalangan disampaikan juga sebagai operator proses-proses yang janggal dari Joko Widodo, mulai dari kebijakan-kebijakannya bahkan termasuk persoalan ijazah. Apalagi Pratikno adalah mantan rektor UGM. Nah, ini yang bikin seru ya. Sebenarnya ada satu video lagi tapi nggak tahu nih, tampaknya belum kebuka ya. Ini coba kita dengarkan. Ini dari Pak Mahfud nih. Berwenang loh, namanya menteri. Coba dan kita ulang dari awal, ini pernyataan tentang Budi Ari. Itu
ada nama Adi Keswanto yang merupakan pejabat resmi sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli itu diangkat oleh pejabat yang berwenang loh, namanya menteri. Dan dia yang mengoperasikan perjudian itu menggunakan space digital yang ada di Komdigi, makanya ditangkap di sana atau digeledah di sana. Sehingga dengan demikian sebenarnya orang sebenarnya tidak ingin memfitnah sih ketika mengatakan seharusnya tuh yang bertanggung jawab Budi Ari. Nah, kenapa? Karena Adi Keswanto ini ternyata bukan sarjana. Kok ceroboh sekali lalu menggunakan tempat kantor Anda untuk mengoperasikan perjudian. Jawabannya kan enteng aja tuh si Budi Ari. Oh, dia ngaku ahli IT, jadi saya pakai. Masa begitu cara ngangkat pejabat? Kan ada prosedurnya. Dia menteri padahal ya? Padahal dia menteri. Berarti dia harus bertanggung jawab. Dia ngangkat orang yang hanya karena mengaku ditempatkan di sesuatu lalu melakukan kejahatan. Patut diduga. Kalau saya malah diduga keras bahwa Budi Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah ya? Bukan fitnah dong. nah, begitu katanya. Jadi bahkan versinya Pak Mahfud saja ini setidak-tidaknya terlibat. Karena operator yang hari ini sudah menjadi tersangka itu direkrutnya oleh Budi Ari dengan cara yang sangat tidak profesional, tidak punya gelar, tidak menunjukkan ijazah, hanya ngaku ahli kemudian dipercaya. Jadi kalau kemudian hari ini rumor beredar bahwa Budi Ari akan segera dicopot, tampaknya memang semakin mendekati pada kenyataan.